Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lain adalah nabi-nabi yang lain dalam satu masa terkadang ada 2 sampai 3 nabi. Belum meninggal Nabi Ibrahim, sudah ada Nabi Ismail, sudah ada Nabi Ishak. Belum meninggal Nabi Ishak, sudah ada nantinya lahir keturunan Yakub. Belum meninggal Nabi Yakub, sudah ada Nabi Yusuf. Belum meninggal Nabi Zakaria, sudah ada Nabi Yahya. Belum meninggal Nabi Musa, dalam satu masa sudah ada Nabi Harun alaihissalam. Terkadang dalam satu masa ada 2 sampai 3 nabi. Setelah Nabi Isa alaihissalam, maka terjadi kevakuman nabi. Lama tidak ada nabi sejak berakhir Nabi Isa alaihissalam. Lamanya adalah 571 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 abad 71 tahun. Itu vakum, masa kekosongan Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan kekosongan masa tidak ada Nabi itu. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dikeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Berapa lama gelap? 571, 5 abad 70 tahun. Itu masa kevakuman, tidak ada Nabi. Sering kita membahasakan masa itu dengan zaman jahiliyah. Masa kevakuman itu kita bahasakan, baik khatib, penceramah, siapapun yang memberikan sambutan, itu selalu membahasakan zaman jahiliyah. Ada pula yang membahasakan alam jahiliyah. Dari zaman Islamiyah, zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, sering kita bahasakan itu. Sementara Al-Quran membahasakan zulumat, gelap. Menurut hemat khatib, jahiliyah bukan zaman. Jahiliyah bukan alam. Jahiliyah itu lebih kepada sifat atau sikap. Kalau zaman, maka zaman tidak akan berulang lagi masa yang akan datang. Kalau jahiliyah itu dibahasakan alam, maka alam yang kita alami hanya 5, dan itu juga tak akan berulang lagi. Alam arwah, alam dunia, alam arwah, alam rahim dulu, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tidak ada alam jahiliyah. Alam arwah hanya sekali, alam rahim hanya sekali. Tak akan mungkin kita berulang ke rahim yang sama. Alam dunia, kiamat, selesailah dunia. Alam kubur, alam menuju alam akhirat. Alam akhirat, khalidina fiha abada, tak akan berulang lagi. Maka kalau sekedar jahiliyah dibahasakan kiasan, boleh-boleh saja. Kalau alam zaman jahiliyah dikiaskan saja, boleh-boleh saja. Tapi zaman jahiliyah itu bukan zaman, jahiliyah itu bukan alam, lebih kepada sifat dan karakter, sikap yang itu pasti akan terulang lagi untuk masa yang akan datang. Jadi sifat, sikapnya mengulang-ulang pasti. Tapi kalau zaman
dan alam, dia tak akan terulang lagi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jahiliyah dalam Al-Quran itu sebanyak 4 tempat, 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Allah berbicara jahiliyah hanya 4 tempat. Allah kalau sudah membicarakan dalam Al-Quran, ini pasti terulang lagi masa yang akan datang, karena dia lebih kepada sikap dan sifat. Jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, di manakah tempat-tempat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang jahiliyah? Pertama, Allah membicarakan dalam surah Ali Imran ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Bila kita tanya kepada orang jahiliyah, mengapa di sekitar Ka'bah disandarkan 360 berhala? Orang jahiliyah dijawab, berhala ini adalah media untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena prasangka mereka, bila langsung kita meminta kepada Allah tanpa melalui media berhala, permintaan kita ditolak. Itu prasangka jahiliyah. Maka barang siapa di antara kita yang meminta kepada Allah berprasangka buruk, doa kita tidak diterima, ini sama dengan prasangka jahiliyah. Maka hati ulang kata, nyosifut sikap dan pasti terulang lagi ke depan. Di antara kita ada yang ragu terhadap kekuasaan Allah. Apapun yang kita minta merasa tidak sukses, apapun yang kita mohon merasa tidak dikabulkan, prasangka kita Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, ini sifat jahiliyah. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan jahiliyah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ada istilah hukum jahiliyah. Apa itu hukum jahiliyah? Orang-orang jahiliyah berlomba-lomba menjadi orang kuat. Orang jahiliyah tidak berlomba-lomba menjadi orang benar. Karena moto orang jahiliyah, untuk apa menjadi orang benar kalau lemah pasti disalahkan. Biarlah menjadi orang kuat, salah pun bisa jadi benar. Itu prinsip orang jahiliyah. Sehingga mereka berlomba-lomba menjadi orang kuat, tidak berlomba-lomba menjadi orang benar. Usamah bin Zaid, anak angkat Rasulullah, mengadu satu persoalan, meminta kepada Rasul agar satu kasus dipetieskan. Kasus itu adalah wanita bangsawan yang mencuri. Usamah datang, ya Rasulullah, kasus pencurian wanita bangsawan kalau bisa dipetieskan, di SP 3 kan, surat perintah pemberhentian penyelidikan. Karena ini wanita bangsawan ya Rasulullah. Kiranya Rasul sudi untuk mempetieskan. Dengan wajah merah Rasulullah menjawab. Beliau naik ke atas mimbar menyampaikan pesan. Tahukah oleh kalian kenapa umat-umat terdahulu mereka Allah tenggelamkan? Tahukah kalian kenapa umat terdahulu Allah hancurkan? Karena mereka tidak menegakkan hukum dengan adil.
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarafat, kalau sesungguhnya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'a Muhammadun yadaha, sungguh Muhammad sendiri akan memotong tangannya. Maka mana lebih mulia putri Rasulullah dengan wanita bangsawan? Hukum jahiliyah lebih kepada yang kuat, tidak kepada yang benar. Sekali lagi, ulang sekali lagi, ini sikap bukan zaman. Pasti berulang lagi. Yang ketiga, Allah menyampaikan jahiliyah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah wanita-wanita kalian tinggal di rumah mereka masing-masing. Idealnya, seyogianya, putri kita, istri-istri kita tinggal di rumah. Kecuali boleh keluar kalau ada keperluan terdesak. Tapi orangnya jika oh sama lah macam Allah orangnya. Mana lebih jahiliyah? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah berdandan. Apa itu tabarruj? Tabarruj perempuan yang suka menampakkan auratnya kepada selain suaminya. Rumah bagus aurat, bedak, make up, rumah bagus bukan untuk suaminya. Itu namanya tabarruj. Janganlah berdandan seperti dandanan jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah terdahulu. Bagaimanakah pakaian wanita jahiliyah? Leher sama kepala yang nampak. Sementara badan sampai ke mata kaki mereka tertutup dan memakai baju longgar. Lemah taku orang mantang yang kayak golong jahiliyah. Pertanyaannya, mana lebih jahiliyah pakaian orang sekarang daripada pakaian orang jahiliyah? Orang jahiliyahnya lemah taku orang muda yang tak jahil. Tapi hari ini istri, wanita, anak-anak putri kita, dia berbusana melebihi jahiliyah. Maka bukan zaman tapi sikap. Yang keempat, Allah membicarakan jahiliyah dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ketika orang-orang kafir menjadikan kekafiran mereka sombong, sebagaimana sombong jahiliyah. Mereka solid dalam kesombongan kekafirannya. Mereka solid dalam sombong kekafirannya. Kompak dalam kekafiran untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Bila salah satu anggota organisasi kekafiran mereka berbuat salah, mereka berlomba-lomba membelanya. Maka membela kesalahan anggota organisasi, membela salah, ini sikap jahiliyah. Kalau membela yang benar wajar. Salah satu anggota organisasi benar secara hukum, namun disalahkan oleh pihak lain, dia bela kebenaran, boleh. Tapi ini sudah tahu organisasinya salah, anggotanya salah, dibela mati-matian. Pembelaan kepada kesalahan ini sifat jahiliyah. Empat tempat Allah ceritakan sifat dan sikap jahiliyah, dan itu pasti terulang lagi kalau Al-Quran sudah membicarakannya. Karena itu jamaah yang berbahagia, di bulan yang mulia ini dan di hadapan kita berhadapan bulan yang lebih mulia lagi,
Sejak hari ini kita membersihkan diri sebelum datang bulan yang suci. Kita bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Tak luput daripada sifat-sifat jahiliyah yang selalu menzalimi orang lain. Mata, hidung, ucapan kita, hati, perasaan, prasangka kita kepada orang. Sifat-sifat jahiliyah yang kita miliki, bersihkan dulu sebelum masuk bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Sehingga dengan saudara kita tidak ada musuh, dengan saudara kita tidak ada jurang pemisah. Sehingga di bulan Ramadan amal ibadah yang kita lakukan Allah terima kiranya. Mudah-mudahan pesan ini buat khatib kepada jamaah Allah berikan petunjuk atau hidayahnya. Alhamdulillahilladzi hadil muttaqin wa nasiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul mulki rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa الله لعلكم ترحمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.